Di sini saya akan menjelaskan. Sini ada soal partograf kasusnya. Di sini pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 5 hanya M 28 tahun pertama belum pernah keguguran, umur kehamilan 37 mg, datang ke PMB dengan keluhan mulas teratur dan sudah keluar lendir darah sejak pukul 3. Setelah dilakukan pengkajian, data diketahui bahwa Nyonya S makan terakhir 3 Januari 2019 pukul 19 WIB. Kemudian minum terakhirnya 3 Januari 2019 pukul 4.50 minum WIB, dan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, pukul 5 DJJ itu 3 kali dalam 10 menit selama 25 detik, nadinya 80 per menit, dan seterusnya. Jadi di sini langsung saja saya jelaskan. Di sini partografnya itu yang pertama kita mengisi denyut nadi ibu. Nama ibu. Di sini nama ibunya Nyonya M, umur 28 tahun, G1 PO0 A0. Kemudian tanggalnya 5 Januari 2019 jam 5.00, alamat Demak. Kemudian mulai sejak jam 3. Di sini denyut jantungnya itu jadi di sini DJ-nya itu 136 per menit, kontraksinya 3 kali, kemudian dalam 10 menit selama 45 detik. Kemudian nadinya itu 88 per menit. Lalu di sini ada jam 8, DJ-nya 144, kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 50 detik. Kemudian nadinya itu 88 per menit. Kemudian sini DJ-nya jam 8, DJ-nya itu 140 per menit, kontraksinya 5 kali dalam 10 menit selama 55 detik, nadinya itu 90 per menit. Kemudian urinnya itu 80 mili. Kemudian pukul 5 DJ-nya itu 3 kali dalam 10 menit selama 25 detik, nadinya 80. Kemudian pukul 5.30 DJ-nya itu 14 menit kali 10 detik, itu nadinya 80 per menit. Kemudian ada jam 6 itu 136 per menit, kontraksinya 3 kali dalam 10 menit selama 35 detik, nadinya 88 kali per menit. Kemudian di sini ada jam 7, TJ-nya 136 itu per menit, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 40 detik, nadinya 90 per menit. Kemudian suhunya 36,8 derajat Celcius. Kemudian urinnya 150 mili. Kemudian pukul 7.30 DJ-nya 136, lalu per menit kontraksinya 3 kali dalam 10 menit selama 50 detik. Kemudian nadinya 88 per menit. Kemudian di sini ada jam 8 DJ-nya 144, kemudian kontraksinya 5 menit dalam 10 menit selama 5 detik, nadinya 90 kali per menit, urinnya 80 mili. Lalu pada pukul 9 bidan melakukan pemeriksaan hasil dirinya 136 per menit, 5 kontraksi dalam 10 menit masing-masing berlangsung lebih dari 50 detik. Kemudian penurunan kepala janinnya itu setengah, kemudian pembukaan sertipnya 10, suturan sagittalisnya berdekatan, kemudian selaput ketubannya pecah spontan. Kemudian pukul 9 kemudian warnanya jernih, lalu tekanan darah ibunya 120 per 70 mmHg, temperatur suhunya 30 derajat Celcius dan nadinya 80 per menit.
Kemudian pada pukul jam 9.20 lahir seorang bayi perempuan. Berat badannya 3.200 gram dan panjang badannya itu 50 cm. Kemudian bayi menangis spontan, dilakukan penataan aktif kala 3 dan plasenta lahir 5 menit setelah bayi lahir. Tidak ada epistomi dan tidak adanya laseransi. Berikan kehilangan darah kurang lebih dari 50 ml. Kemudian sini BB-nya 3.200 gram, pukul 9.20. Kemudian anak perempuan. Lalu kemudian di sini catatan salinannya itu pada tanggal 3 Januari 2019, nama bidannya Safet Kalima. Kemudian di sini tempat persalinannya PMB, alamatnya Jalan Hasanuddin. Kemudian di sini tidak ada tempat rujukan. Kemudian di sini partogram lewat 3 garis waspodanya tidak ada. Lalu masalah lain tidak ada, penataan masalah tidak ada, hasilnya tidak ada. Epistomia tidak ada, pendampingan pada saat persalinan itu adalah suami. Kemudian gawat janinnya tidak ada, distosia bahunya tidak ada. Kemudian sini masalah lain, penata laksanaan lainnya tidak ada, hasilnya tidak ada. Lama kala, kemudian sini ada kala 3. Kala 3, lama kala 3-nya itu 5 menit. Kemudian pemberian sitosinnya itu iya, waktunya itu segera sesudah persalinan. Kemudian di sini pemberian ulang oksitosinnya 2 kali itu tidak ada. Penegangan tali pusat terkendalinya itu iya ada. Kemudian di sini ada meses fundus uteri. Di sini plasenta lahir lengkap, iya. Kemudian di sini plasenta tidak lahir kurang dari 30 menit, lebih dari 30 menit itu tidak. Kemudian di sini ada tidak laseransi perineum derajat itu tidak ada jahitannya. Kemudian di sini atoni uteronya uternya tidak ada. Kemudian jumlah pendarahannya 150 mili. Masalah lain tidak ada, hasilnya tidak ada. Kemudian sini bayi BBL-nya itu berat badannya itu 3.200 gram, panjangnya 50 cm. Kemudian di sini ada jenis kelaminnya perempuan, penilaian bayi baru lahirnya baik. Di sini normal semuanya. Kemudian di sini ada pemberian ASINya itu segera terjadi dan waktu itu segera jam setelah bayi lahir. Kemudian di sini ada pemantauan persalinan kala 4. Jadi jam pertama waktunya 15/1 itu tekanan darahnya 110/70, nadinya 90, 30 derajat, 8, tinggi fundusnya 1 jam di pusat. Kemudian kontraksi uterusnya keras, kandungan kemihnya kosong, pendarahannya 50. Kemudian di sini ada 15/2-nya 110/70. Kemudian nadinya 90, tinggi fundus uternya 1 jari di pusat. Kemudian kontraksi uterusnya keras, kandungan kemihnya kosong, pendarahannya 20. 15/3, sini tekanan darahnya 110/70, nadinya 88, tinggi fundusnya 2 jari di pusat. Kemudian kontraksi uterusnya keras, kandungan kemihnya kosong, kemudian pendarahannya 30. Kemudian 15/4 itu 115/70, nadinya 88, tinggi fundus uteranya 2 jari di pusat. Kemudian keras, lalu kandungan kemihnya kosong, pendarahannya 20. Lalu kemudian di jam kedua itu waktunya 30/3, tekanan darahnya 120/70, nadinya 84, kemudian suhunya 37,5, lalu tinggi fundusnya 2 jari di pusat. Kemudian keras, kemudian kandungan kemihnya kosong, pendarahannya 30. Kemudian sini yang terakhir ada waktunya 30/4. Nah di sini 120/70, kemudian nadinya ada 84, suhunya sama, kemudian tinggi fundus uteranya 2 jari di atas pusat. Kemudian kontraksi uterusnya keras, kemudian kandungan kemihnya kosong, kemudian pendarahannya 20.
Sekian penjelasan dari saya, partograf dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.